Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Ya, hari ini IHSG dibuka pertama kali minus ya. Sempat minus 1,2 sampai 1,4, namun perlahan IHSG mampu bangkit ya. Walaupun kemarin Dow Jones ditutup melemah sangat tajam ya, di mana minus 4,4. Namun IHSG tampak tidak mengikuti pelemahan yang terjadi di Dow Jones ya. Ya. Karena juga pada hari kemarin ya, kemarin sore lebih tepatnya, Pak Jokowi memberikan stimulus ya, kepada stimulus ekonomi diumumkan paket stimulus ya. Jadi terlihat IHSG tertekan cukup minim ya, dan sempat menguat ya. Jadi sesi pertama cukup volatile ya, menguat sempat 0,8 dan kemudian sempat pada menjelang closing sesi pertama tidak terkoreksi kembali. Nah, namun pergerakan dari Dow Future sendiri semakin siang ya, yang memasuki sesi kedua buka, Dow Jones menguat sangat tajam dan juga dipicu dengan penguatan yang signifikan dari minyak ya. Jadi sempat menguat 10% ya. Jadi mendorong optimisme ya. Dow Future sempat 1% turun sampai 0,9. Nah, sebelum sesi kedua menguat sampai 2% ya. Nah, itu begitu IHSG buka langsung menguat kembali ya. Terutama di sektor minyak ya. Jadi Medco dan Elsa ya hari ini ya. Nah, jadi bila pada dua video sebelumnya ya, di mana saya membahas bagaimana perkiraan ya, prediksi pergerakan indeks IHSG pada seminggu ini ya. Dan ternyata yang terjadi ya, yaitu IHSG bergerak sideways lebih dulu ya. Mana hari ini IHSG ditutup naik ya 1,47% ya di level 4531 ya. Nah, seperti kita ketahui level resisten ya yang diuji ya. Ya, ini udah 2 kali diuji ya, ini kita lihat ya. Yaitu di 4639 ya. Dan juga resisten berikutnya ada di 4937 ya. Jadi ya, apabila malam ini ya Dow ditutup naik ya, di atas 1% ya, atau malah lebih ya, lebih bagus, ada kemungkinan besar besok IHSG akan menguji kembali level resisten ini ya, 4639 ya, dan sekaligus dari moving average 20-nya ya. Dan seperti kita ketahui, apabila moving average 20 ini tertembus, berarti ada potensi IHSG akan mengakhiri ya downtrend panjangnya. Kita lihat downtrend panjang dari IHSG dari pertengahan Januari sampai dengan akhir Maret ini ya. Nah, di bulan April ini ada kemungkinan besar ya IHSG akan memulai uptrend kembali ya. Dengan syarat ya IHSG menembus dari moving average 20-nya ini. Nah, ini skenario kemarin ya. Ternyata IHSG tidak langsung naik ya, namun IHSG melalui dari proses konsolidasi lebih dahulu atau sideways lebih dahulu ya. Dan apabila nanti IHSG besok ditutup dengan candle naik ya kembali, berarti itu menandakan bahwa IHSG akan memulai dari kenaikannya ya. Kenaikannya kembali ya.
menuju ke sistem pertama 4639, kemudian ke 4937. Nah, seperti dengan pembahasan 2 video sebelumnya ya. Dan disampaikan bahwa skenario prediksi dari pergerakan indeks IHSG. Dan seperti kita ketahui ya, indeks IHSG pada pergerakannya ya, dari 6 candle terakhir ya, atau 8 candle terakhir, itu pergerakannya lebih banyak candle naik ya, dan juga di mana candle naiknya lebih besar ya, besar daripada candle ketika turun. Nah, itu suatu indikasi yang positif ya untuk IHSG ya. Oke, untuk segmen berikutnya kita akan melakukan pembahasan saham-sahamnya sektor apa saja yang memimpin dari pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Nah, sebelum kita membahas saham-sahamnya ya, ini saya akan coba menawarkan untuk program membership ya, untuk Rob Chameleon Trader VVIP ya, di mana nanti rekan-rekan akan tergabung dalam grup Telegram khusus ya, dan nantinya akan mendapatkan rekomendasi saham baik sebelum market buka ataupun nanti setelah market berjalan ya, bila ada saham-saham potensial naik ya, yang untuk ditradingkan, ini akan disampaikan ya di grup tersebut ya. Nah, nanti juga rekan-rekan dapat berdiskusi ya, berdiskusi dengan rekan-rekan atau langsung dengan saya ya, melalui Capri juga bisa, dan juga mengenai masalah saham dan juga strategi trading apa yang bagus untuk saat-saat sekarang ini, dan juga nanti rekan-rekan juga bisa berkonsultasi mengenai saham-saham yang baik, yang saham yang diincar ataupun saham-saham yang sudah dimiliki, dan bagaimana pandangan saya secara technical analysis bagaimana pergerakan dari saham-saham tersebut. Nah, ini berikut adalah rekomendasi-rekomendasi selama bulan kemarin dari awal Maret ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa hubungi telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 960 21213. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan sahamnya ya. Oke, saham pertama yang akan kita lihat yaitu seperti kita ketahui ya, seperti dalam video sebelumnya ya, di mana cycle untuk yang pertama ini biasanya suatu cycle bullish itu biasanya akan selalu dimulai dengan kenaikan dari saham-saham, salah satunya yaitu consumer ya. Nah, untuk kenaikan bullish untuk kali ini ya, untuk khususnya bulan April ini ya, dari akhir Maret kemarin ya, ini saham consumer dibarengin oleh saham sektor tambang ya. Nah, ini biasanya ya untuk sebelum-sebelumnya biasanya saham consumer dia naik lebih dulu ya. Nah, ini kali ini karena sehubungan dengan masalah dari virus corona ini, di mana terjadi masalah dengan Cina ya, dengan produksinya berhenti. Nah, sekarang produksinya pabrik-pabriknya sudah mulai berjalan, jadi kebutuhan akan bahan tambang ya, contohnya batu bara kembali bisa berjalan ya, makanya sektor tambang mulai ikut bangkit juga ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas sektor tambang khususnya yang hari ini lagi booming ya, yaitu harga minyak ya. Ya, seperti kita ketahui pada siang tadi harga minyak sempat 10% ya. Nah, kita akan cek ya untuk malam ini ya, jam 7.45 ini ya, kita akan cek apakah masih tetap naik 10% ya. Nah, ini saham Elsa ya, bahkan sempat mendekati level ARA ya, air atas ya. Dan juga Medco ya, Medco juga menguat cukup tajam ya. Ya. Ya,
Untuk malam ini masih menguat 9,5% ya di level harga 22,25 dolar ya. Nah, ini sangat bagus ya. Penguatan masih oke. Nah, di Elsa kita lihat ya. Sebelum sesi pertama dibuka, ini Elsa mencapai high-nya di 153. Jadi dia belum break dari resisten terdekatnya di 162. Namun begitu buka dia langsung naik terbang ya. Pertama dia menembus resisten 162 dan kemudian menjelang jam 2, pukul 2, Elsa langsung menembus dari resisten keduanya ya, 177 ya. Nah, ini kita lihat ya, ada tarikan channel downtrend ya. Nah, ini kemungkinan besar besok akan diuji ya. Nah, ini resisten berikutnya ada di level 200 dan juga ada gap di 232 ya. Nah, ini kita lihat volume dari Elsa hari ini ya. Sangat besar ya. Nah, ini terjadi akumulasi yang benar-benar besar ya dari ini ya, dari Elsa ya. Ini sangat bagus ya ini ya. Kita lihat dari indikator MACD-nya juga terlihat akumulasinya terjadi di Elsa cukup kuat ya. Berikutnya saham Midco Energi ya. Nah, ini kita lihat juga menguat, namun penguatannya terlihat hanya separuh dari Elsa ya. Jadi lebih kuat Elsa ya mantulnya ya. Kita lihat volume dari Medco juga sangat tinggi ya. Nah, ini kita lihat ada resisten terdekatnya di 428 ya. Ini tadi sudah ditembus ya, close-nya di 432 ya. Besok dia Medco akan menuju resisten berikutnya ya di 478. Dan juga ini kita lihat ada tarikan channel downtrend di sini ya. Sampai 500-an ya. Kita akan tunggu ya. Kita juga lihat akumulasi beli juga terjadi di Medco ya. Namun bila kita indikator MACD-nya, terlihat akumulasi terjadi di Medco ini lebih lemah ya daripada yang di Elsa ya. Bila kita lihat Elsa, power akumulasi belinya lebih kuat ya. Dan juga harga candle-nya penutupannya juga terlihat lebih strong ya. Bila kita lihat Medco kita lihat ada masih tekanan jual, masih ada sedikit tekanan jual yang membebani dari Medco ya. Jadi dia tutupnya masih di bawah moving average 20-nya ya. Sedangkan untuk Elsa dia sudah jauh ya dari moving average 20 ya. Nah, gimana pergerakan dari saham-saham minyak ya? Ya ini ya kita lihat di bawah ini adalah pergerakan saham minyak ya. Pertama kita akan lihat pergerakannya Elsa ya. Ini Elsa dari akhir tahun ya sampai dengan tanggal 20 Maret terlihat penurunannya sangat tajam ya, seperti Adaro ya kemarin ya, penurunannya 60% ya. Nah, sampai hari ini 2 April ya, ini Elsa dia di close di 181, jadi sudah mencatatkan rebound naik ya, itu reversalnya naiknya sudah mencapai 46% ya. Nah, kita lihat dari PER 3,8 dan price to book value-nya 0,4, jadi terlihat murah ya. Jadi jauh dari harga wajar ya. Nah, untuk Medco sendiri penurunannya dari akhir tahun ya, year to date-nya sama ya, 62% ya, hampir sama. Dan close-nya pada tanggal hari ini, tanggal 2 April, kita lihat 432 itu Medco sudah rebound ya, naik sebesar 34%. Memang lebih kecil ya. Nah, bila kita lihat untuk fundamentalnya, price to earning ratio-nya yaitu 10,3 kali ya. Jadi memang Medco ini harganya lebih mahal daripada Elsa. Jadi apabila Elsa naiknya lebih tinggi, jadi lebih wajar ya. Karena memang price-nya untuk Medco lebih mahal. Oke, saham berikutnya kita akan coba lihat adalah Vale Indonesia atau Inco ya. Nah, Inco ini menguat hari ini menguat 8,9% di 2210. Nah, untuk supportnya dari Inco terdekat ada di 1965 dan kemudian ada resisten terdekatnya dari Inco ada di 2400 dan juga ada gap di 2620. Nah, kita lihat ketika kenaikan pertama ya menguji 1965 terlihat volume sangat besar ya. Ini terlihat terjadi mulai akumulasi ya. Dan ini mulai
naik terus ya. Kita lihat volume mulai turun ya di 4 hari terakhir ya. Namun dari indikator MACD ya terlihat belum ada pelemahan ya, pelemahan dari akumulasi yang terjadi ya. Walaupun volume transaksi sudah mulai turun ya. Nah, ini untuk pergerakan ke depan ya, Inco akan mengarah ke resisten 2400 ya. Nah, berikutnya kita akan coba lihat saham Aneka Tambang ya atau Antam ya. Nah, Antam terlihat ini mengikuti dari pergerakan IHSG ya. Jadi Antam ini juga 5 hari terakhir ini, 4 hari terakhir ini dia sideways ya. Dengan support 428 dan resisten di 490. Nah, kita lihat ada tarikan downtrend channel ya. Nah, dan apabila berhasil ya menembus dari downtrend channel dan resistennya, dia akan ada resisten berikutnya ada di 585. Nah, sama dengan Inco ya. Ini 4 hari terakhir ketika sideways ya, wajar ya ketika sideways itu volume dia cenderung menurun ya. Lain ketika dia naik ya, pertama kali naik ya, terjadi akumulasi besar-besaran yang volumenya besar ya. Kita lihat indikator MACD-nya pun terlihat akumulasi yang terjadi cukup bagus ya, itu cukup kuat ya. Oke ya, ini satunya lagi ya di subsektornya mining yaitu di timah ya. Ada timah ya. Nah, ini timah sama ya, sideways. Pada hari terakhir dia sideways dengan volume yang cenderung menurun ya. Kita lihat nih dari indikator MACD ya, terlihat akumulasi belinya masih belum ada pelemahan ya, masih lanjut terus ya. Ini targetnya itu resisten terdekatnya ada di 480 dan untuk supportnya ada di 380 ya. Ini kita ada tarikan downtrend channel ya. Nah, kita harapkan ketika timah bisa menguat kembali, menguji dari resisten dan untuk mencapai downtrend channelnya. Nah, bagaimana pergerakan dari 3 saham metal mining ini ya? Nah, pertama kita akan lihat ya, Antam ya. Penurunan ya, year to date ya, sampai 20 Maret kemarin ya, bulan kemarin ya. Itu turun 60% ya. Ini rata-rata turun 60% semua ya. Antam, Timah, dan Inco ya. Sama ya, semua mining kebanyakan turun sebesar 60% ya. Dan kemudian reboundnya ya, ini rebound dari Antam ya, dari titik terendah 338 ya, sampai pada hari ini close di 452, jadi reboundnya sebesar 33% ya. Jadi hampir sama dengan Medco ya, jadi tidak terlalu besar ya. Dan untuk price to earning ratio-nya 14,4 ya, dengan price to book value setengah, jadi terlihat mahal ya, sudah lebih mahal ya. Nah, untuk timah, year to date-nya sama ya, pergerakannya minus 60 sampai tanggal 20 Maret, dan hari ini di close 440 ya, jadi sudah rebound 34% ya. Dan untuk price to earning ratio-nya yaitu minus ya, karena pendapatan dari timah minus ya. Untuk price to value-nya setengah persen ya. Nah, untuk Inco ya, yaitu date-nya sama ya, 60%. Nah, untuk saham rebound-nya sampai pada close hari ini di 2200 ya. Kenaikan dari Inco ini mencatatkan rebound naik sebesar 65% ya, sangat bagus sekali ya. Nah, terlihat dari price to earning ratio-nya dia sudah 27,6 kali. Dan price to book value-nya udah 0,8. Jadi terlihat Inco ini adalah leader daripada Antam atau Timah ya. Bisa kita lihat dari harga dari pair dan juga dari price to book value-nya, dia dihargain lebih tinggi ya. Oke. Oke, saham berikutnya kita akan lihat ya dari sektor konsumer ya. Ini konsumer juga sektor yang cukup bagus ya. Mulai dari kenaikan dari IHSG ya, reboundnya IHSG ini ya. Nah, ini saham pertama kita bahas yaitu HMSP ya. HMSP ya hari ini dia menguat lagi ya, jadi mantul ya di tarikan channel uptrend jangka pendek ya. Nah, ini ada rebound mantul lagi ya dan menembus dari moving average 20-nya dan juga berhasil menembus dari resistennya di 15.10 dan ditutup di 15.35 atau naik cukup signifikan ya.
8,5% ya. Jadi besok HMSP ini akan menguji dari downtrend channelnya ya. Kita lihat ya, downtrend channel midtermnya dia ya. Nah, ini ada kemungkinan bila besok menembus ya. Nah, ini untuk mencapai target resisten terdekat berikutnya di 1660 ya. Nah, ini juga dari HMSP ya, terlihat dari volumenya naiknya cukup besar ya. Kita lihat dari indikator MACD, terlihat akumulasi belinya cukup bagus ya, dan terus naik ya, masih terus naik ya. Oke, saham berikutnya, nah ini Kalbe Pharma ya. Nah, ini Kalbe Pharma ternyata masih melanjutkan ya kenaikannya ya. Setelah kemarin dia tertahan di resisten ya di 12.10 dan juga dari downtrend channelnya ya. Hari ini sesi pertama sempat melemah ya, namun sesi kedua kembali menguat ya dan menembus dari downtrend channel dan juga resistennya ya. Target berikutnya dari Kalbe yaitu di 1340 ya. Nah, ini kita lihat volumenya ya cukup bagus ya. Nah, apalagi kita lihat dari indikator MACD-nya ya. Terjadi akumulasi besar-besaran ya di Kalbe ya. Kita lihat dari power naik dari MACD-nya cukup kuat ya. Oke, berikutnya ada Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP ya. Nah, hari ini pergerakannya cukup flat ya. Naik 0,5% ya di 10.200. Terlihat masih belum berhasil menembus dari downtrend channel ya. Dan juga untuk menguji dari resisten berikutnya di 1100 ya. Nah, untuk support yang harus dijaga oleh ICBP ada di 9.700 ya. Kita lihat volume untuk ICBP tidak terlalu besar ya. Nah, untuk MACD-nya sendiri terlihat masih terjadi akumulasi ya, walaupun terlihat powernya tidak sebesar dari Kalbe ya, power naiknya. Nah, ini bagaimana pergerakan dari saham-saham sektor konsumer ini ya. Pertama yaitu HMSP ya. Nah, ini untuk Januari sampai Maret ya, ini terlihat ada penurunan ya, 48% ya. Dan dari 20 Maret sampai 2 April ini ya, close di 1535, HMSP mencatatkan kenaikan ya, rebound naik sebesar 41% ya. Nah, ini cukup bagus ya. Nah, untuk price to earning ratio-nya ada 13 kali, dan juga price to book value-nya ada di 5 kali ya. Ini untuk saham-saham konsumer biasanya memang dihargai lebih tinggi ya. Nah, berikutnya saham Kalbe ya. Nah, ini Kalbe ya, Januari sampai Maret turun 43% ya. Dari 20 Maret sampai hari ini 2 April mencatatkan rebound naik sebesar 40% juga ya. Dengan price to earning ratio ada di 24,1 kali dan juga price to book value-nya ada di 3,93 kali. Nah, untuk ICBP ya, penurunannya dari Januari ke Maret lebih kecil ya, 26% ya. Dan untuk reboundnya dari Maret ke April ya, ini sampai hari ini reboundnya 23,6% juga. Saya sama ya, balik ya. Balik ke posisi ya. Oke, nah ini saham berikutnya yang kita akan coba lihat lagi yaitu sektor finance ya atau bank ya. Yang pertama kita akan lihat yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ya. Nah, BBRI hari ini malah turun ya. Ketika sektor lain naik ya, ini BBRI malah turun ya. Nah, ini setelah kenaikan sebelumnya ya. BBRI tidak bisa menembus dari downtrend channel ini ya. Dan hari ini candle-nya yaitu spinning top ya. Ini besok apabila market bergerak naik langsung ya, ada chance ya membentuk pola yang bagus ya. Nah, untuk BBRI sendiri ini ada di penurunannya ini ya, sudah masuk dari supportnya ya di antara 2730 sampai 2930. Jadi besok ada bila kondisi market mendukung ya ada potensi besar untuk rebound yang menguji dari downtrend channel dan ada resisten terdekat di 3230 ya untuk mencapai rebound di resisten berikutnya di 3770. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD-nya terlihat akumulasi beli terjadi di BBRI ini masih
belum terlalu kuat ya. Kita lihat dari powernya masih cukup lemah ya. Nah, saham berikutnya kita akan lihat Bank Permata ya. Nah, Bank Permata hari ini rebound naik lagi ya, bisa naik 5% ya di 1060. Nah, kita lihat sudah membentuk indikasi terjadinya uptrend ya. Jadi mulai terbentuk higher low ya. Jadi apabila rebound dan lanjut naik terus ya, menembus dari moving average 20 dan resisten 1165, maka PNL ini akan masuk dalam uptrend kembali ya. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD-nya ya, masih akumulasi yang terjadi di PNL juga masih belum terlalu kuat ya, sama dengan BRI ya. Ini kita lihat volumenya masih under ya, masih di bawah rata-rata ya. Jadi harga masih belum bisa didorong naik ya, karena akumulasi beli terjadi masih cukup lemah ya di BNLI ya. Namun untuk besok ada potensi besar dari BNLI untuk naik ya ke paling tidak ke menguji dari resisten 1165. Nah, bagaimana pergerakannya dari BRI ya? Ya Januari sampai Maret ya minus 44% ya. Dari 20 Maret sampai 2 April hari ini ya. Menguat 17,6 ya. Jadi nampak penguatannya lebih kecil dari saham tambang dan juga saham konsumer yang sebelumnya ya dibahas ya. Untuk PER-nya sendiri untuk BRI ada di 10 kali ya. Dan price to book value-nya ada di 1,7 kali. Nah, untuk BNLI ya, ini dari Januari sampai 20 Maret, ini ada penurunannya 15% ya. Nah, sangat bagus ya, seperti kecil ya, lebih kecil dari rata-rata penurunan ya. Ini terus rebound ya, kita lihat dari Maret menuju ke 2 April hari ini ya. Terlihat BNLI flat ya, netral ya. Jadi untuk pair-nya sendiri untuk BNLI ya 4,8 kali dan price to book value-nya 0,6 kali ya. Ya, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.